mengevaluasi karya-karya yang sudah Anda buat ya selama perkuliahan tipografi yang kemarin, yang pastinya ketika daring kita tidak maksimal, tatap mukanya malah tidak ada, sehingga diharapkan dari acara ini kita bisa sharing-sharing bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Profesor Dr. Narsen Avatara, MS dari Universitas 11 Maret. Nah, pastinya ini adalah momen yang sangat spesial yang bisa Anda manfaatkan untuk belajar bareng. Ya, kita santai aja. Ini anggap saja semacam sharing dan brainstorming bersama. Nah, pastinya Prof. Narsen ini sudah sangat familiar ya, mungkin ya bagi Anda yang mungkin sudah pernah ikut Peximida. Nah, jadi kalau mungkin Anda ikut Peximida, beliau sering kali menjadi juri, dan juga beliau aktif dalam beberapa riset atau penelitian ya mengenai pernah dulu mengenai ada kaitannya dengan animasi, ada juga beberapa karya-karya instalasi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa bertanya bagaimana mengembangkan kreativitas itu ya di dalam karya. Nah, khususnya penjelajahan ide itu menjadi sangat penting ya di dalam berkarya. Baik, saya akan langsung share screen. Ini adalah hasil perkuliahan kita ya selama kemarin ya, semester kemarin ada beberapa karya ini tipografi di tugas akhir. Anda membuat set font ya, ini macam-macam sekali tema-temanya. Nah, harapan saya dari pertemuan ini Anda bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan gitu ya. Jangan-jangan selama ini mengerjakan tugas tapi sebenarnya tugas saya itu sudah bagus atau belum sih gitu ya, atau sudah cukup atau ada yang perlu diimprove lagi. Nah, terutama di bagian penjelajahan ide. Nah, ini beberapa karya. Sebentar, sepertinya saya agak terkendala ini, saya mau slide tapi tidak bisa deh. Sebentar. Karena Dimas. Oh, nah, ini beberapa karya yang lain, ya. Tema pendekatannya beragam. Ini khususnya untuk font display, ya. Kenapa Anda untuk membuat set font itu kaitannya dengan display font yang nanti Anda bisa kembangkan lagi ya di dalam suatu font yang memang nantinya bisa Anda unggah. Anda bisa unggah ke Darfont atau dan lain-lain ya depannya ya. Nah, ini punya untuk terlebih dahulu sudah punya desain fontnya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dikembangkan ke karya yang lain. Urutannya. Beberapa karya yang bisa nanti kita bahas bersama. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu ya. Monggo Prof. Narsen Avatara, saya persilahkan memberikan kritik terhadap karya-karya mahasiswa UNES ya di kelas tipografi ini. Nah, nanti teman-teman maksudnya kritik ini bukan memberikan apa ya yang karya saya kok dikatakan bukan, tetapi maksudnya kita ngobrol santai biar ketika Anda berkarya, mengembangkan karya ini lagi, nah itu bisa ada inspirasi ya, gimana idenya supaya bisa penjelajahan itu supaya bisa lebih menarik lagi itu seperti apa. Monggo Prof. Narsen, saya persilahkan. Ya, monggo Prof. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai. Barangkali kesempatan ini kesempatan pertama ya, saya bisa berjumpa dengan teman-teman, saudara-saudara. Demikian juga para sahabat ya, demikian juga para sahabat. Kita coba untuk memberikan suatu ya sedikit tanggapan lah mengenai perkembangan seni rupa di Indonesia ini, khususnya di pendidikan tinggi, gitu.
karena kita masih briefnya dalam masih pendidikan tinggi, mudah-mudahan bermanfaat gitu bagi perkembangan pendidikan tinggi. Saya tidak akan cerita tentang tipografinya, ya, tidak akan cerita itu karena perkembangannya sudah sedemikian rupa bahwa tipografi itu masuk digunakan seniman-seniman juga, seniman-seniman sastra juga menggunakan tipografi. Betapa pentingnya tipografi itu bisa memberikan suatu ekspresi yang menarik, gitu, ya. Karena Anda tadi saya lihat sungguh sangat luar biasa. Meskipun Anda tidak tahu kan, karena belum ada yang mengomentari atau kritik intern dari Anda sendiri. Tapi saya melihat sangat luar biasa. Tidak jauh dari, halo, selamat pagi. Ya. Tidak jauh dari perkembangan seni rupa dunia. Anda bangga aja gitu dengan kaligrafi, dengan tipografi, nanti bisa menembus dunia. Peluangnya sangat banyak. Anda minimal dengan resources lokal jenius, tradisi dan lain sebagainya itu unik dan aneh. Ya, dan paling tidak Anda juga punya basic kultural, strategi kultural, bagaimana supaya menghadirkan lokal jenius ini dengan layer, dengan lapisan sekarang ini. Ya, Anda itu yang akan mempunyai pengembangan yang sangat luar biasa. Itu yang saya harapkan sehingga saya mencoba untuk memberikan pengalaman saya meskipun jadul ya. Meskipun agak lama gitu ya. Jangan melihat profesor saya, tapi coba kita lihat bersama-sama, kita bedah bersama-sama persoalan tentang kreativitas. Meskipun kita masih banyak berbicara teori-teori dari luar ya. Inti daripada suatu penciptaan karya, termasuk tipografi ini, yang sangat luar biasa dengan berbagai style, dengan berbagai karakter. Intinya itu adalah apa toh? Intinya adalah piye, maaf, banyak orang Jawanya, piye atau bagaimana Anda itu bisa memberikan sensasi. Lewat pemberian Tuhan ke tangan Anda itu bisa menciptakan sesuatu yang sangat menarik. Meskipun di dalam belajar Anda diberikan basic elementary, basic yang maksud saya di dalam seni rupa itu basic elementary itu basic yang sudah ada kalau dalam seni rupa. Kalau di dalam ilmu yang lain mungkin teori-teorinya masih banyak digunakan. Tetapi kalau di seni rupa basic elementary-nya ya ini dialog ini, Anda memunculkan karya-karya yang ditayangkan lewat ini, lewat audiovisual ini dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ulangi, prolog yang sederhana tadi itu Anda punya potensi yang sangat luar biasa dan kita coba untuk kembali ke substansinya. Sebetulnya apa toh tipografi itu? Tipografi adalah bagian daripada seni yang sekarang ini masih masuk dalam bagian suatu karya seni yang besar yaitu seni grafis toh. Tetapi dalam artian bahwa tipografi itu bisa berdiri sendiri, bisa menjadikan ekspresi pribadi. Nantinya kalau Anda sudah sampai ke sana. Nah, intinya di mana karya seni itu? Saya bicaranya karya seni ya. Tipografi itu intinya di mana? Intinya ya di skema ini. Ini skema tahun berapa ini? Saya pakai kajian untuk doktor saya itu. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah ada sensasi. Oh, itu. Iya cara guys sensasi. Bagaimana cara menciptakan suatu sensasi? Tidak mudah. Kalau di dalam praktek, kalau di dalam seni praktek baik tari, seni rupa dan lain sebagainya, itu istilahnya adalah frekuentif. Siapa yang banyak kerja, siapa yang banyak latihan, dia akan mendapat kekayaan. Kekayaannya yaitu bagaimana mengembangkan imajinasi, fantasi, dan ide-ide saudara. Mahal banget. Dan itu tidak bisa diukur. Karena setiap orang berbeda. Ya kan? Orang melihat Anda padahal tangan Anda bagus dan lain sebagainya. Orang melihatnya, si Kai seringane mancing. Ya. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Tapi di balik itu orang tidak tahu Anda itu potensial sekali. Nah, bagaimana supaya tahu? Buatlah suatu suasana, suatu forum kecil, ya, small is beauty,
kecil-kecil tapi bisa menjadi besar gitu ya. Nah, itu dikembangkan pertemuan antara teman, pertemuan dengan pembimbing Ibu Nadia ini yang sangat bagus itu ya orangnya. Masih muda, energi, kreatif. Dia dikembang dari apa namanya? Dari dapur berupa ya. Dari dapur berupa ya. Jadi nggak menyaksikan lagi gitu. Ya kali ini saya diberi kesempatan untuk tampil dengan saudara ya, termasuk sahabat-sahabat saya, mohon maaf ya, dari Malang, dari Surabaya, dari Jogja dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah sensasi. Sensasi itu adalah tempatnya, ruangnya adalah di dalam mental. Sedangkan yang fisiknya yang Anda buat tadi itu, ya di atas kertas itu, ya itu adalah physical. Bagaimana physical itu bisa match dengan sensasi? Bagaimana Anda yang buat Anda membuat tipografi itu dengan berbagai karakter tadi itu muncul nggak sensasi? Bisa diukur nggak sensasi itu? Coba terang. Yang kedua kan. Nah, Anda saya berikan pemahaman meskipun baru semester 3, nanti ke depan Anda pasti ingat terus. Apa sebetulnya kunci daripada kebanggaan seseorang menjadi seorang perupa itu. Jadi saya katakan sensasi dengan fisikal ya. Jadi sasarannya memang sensasi. Karena seni itu harus ada sensasi. Kalau tidak pengulangan ngapain jadi orang kreatif? Ya tidak apa-apa sih. Karena pendidikan kita itu memberikan suatu ruang yang lebar. Ya, bisa untuk individu, bisa untuk value, bisa untuk apa namanya aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Nah, kelanjutannya dari ini. Halo, bisa ditangkap ini gambarnya? Saudara-saudara, mahasiswa ya, khususnya. Bisa, Pak. Ini ada. Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi ini ada diagram ini seperti ini ya. Yang pertama itu adalah production of material. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah employment of materials. Yang ketiga adalah medium. Yang keempat adalah bentuk. Yang kelima adalah contents. Yang keenam adalah subject matter. Kalau ini baru masuk ke dalam karya-karya yang sudah buat, supaya semuanya bisa memahami ini. Kalau karya yang Anda buat itu masuk di dalam frame domain of art as aesthetic object, maka sasaran Anda itu hanya objek estetis. Objek estetis itu nggak jelek, bagus, dan bisa mahal, bisa murah, tergantung rezeki Anda, ya kan? Objek estetis itu. Jadi kalau sudah masih sampai di dalam ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, itu objeknya adalah, sasaran Anda adalah estetik objek. Apakah tipografi bisa menjadi art? Siapa yang bilang tidak bisa? Dalam abad sekarang ini justru Anda itu yang ditunggu. Ya. Abad postmodern seperti ini, ya, estetika berkembang jauh, sedemikian jauh. Ya. Maka apa yang disebut dengan work of art itu adalah bagaimana kalau Anda itu sudah mempunyai masalah, sudah mempunyai subject matter. Tugas-tugas itu sejauh karakter, menciptakan karakter masing-masing, menciptakan karakter tugas nggak masalah. Tetapi kalau Anda secara individu sudah memunculkan suatu subject matter, suatu bagaimana sebelum saya membuat tipografi ini, sudah mempunyai persoalan-persoalan apa yang harus saya torehkan di dalam bidang kertas. Oh, itu dulu, coba direnungkan, ya kan? Wah, terlalu berat. Tidak, ini tidak berat. Anda itu diberi Tuhan ya kekuatan atau misteri di tangan Anda. Dan resources itu di tubuh Anda sendiri.
sumber-sumber kreativitas dorongan itu tidak ada habis-habisnya, meskipun seniman itu berjuta-juta, desainer berjuta-juta, tidak akan ada habisnya. Oh, itu keadilan Tuhan itu di situ. Dengan tangan Anda, dengan imajinasi dan fantasi Anda, dengan mengembangkan secara frekuentif tadi latihan-latihan, dengan menerima kepekaan keperasaan, Anda akan mendapatkan suatu subjek matter. Subjek matter ya, kalau di dalam seni rupa kontemporer, subjek matter itu bisa bercerita tentang kemanusiaan, bisa otak-atik materi, bisa otak-atik rekayasa material, medium dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya seni yang bagus itu adalah, menurut saya ya, mungkin juga guru-guru saya ya, atau teman-teman saya, bahwa karya seni yang bagus itu adalah yang menyentuh humanisme, yang memberikan nilai-nilai humanistik. Ada pesan-pesan apalah tentang kemanusiaan. Menurut saya gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa abstrak, bisa figuratif, bisa orientasi tradisi, bisa orientasi etnik, bisa orientasi kontemporer dan lain sebagainya, bisa orientasi fotografi dengan cahaya dan lain sebagainya. Teknologi yang tidak terbatas sekarang ini boleh-boleh saja. Tapi subject matter itu betul-betul keluar dari diri Anda. Ya. Itu. Jadi kalau menjadi work of art, suatu saat Anda itu akan, kalau tipografi dari saudara siapa tadi? Arjun misalnya ya, dari saudara itu kan masih order untuk ini. Tapi bagaimana satu kaligrafi, satu tipografi, satu huruf bisa menjadikan karya yang sangat luar biasa. Dan dampak Anda itu tidak hanya berlatih tipografi, tetapi dari A, B, C akan ditentukan oleh intuisi Anda menjadi suatu karya yang sangat luar biasa. Duh, ada sesuatu yang lain kan? Sederhana tapi ya syaratnya apa? Kejujuran Anda. Kalau memang kejujuran Anda itu belum sampai ke sana, tidak apa-apa. Mencontek tidak apa-apa, mencontoh tidak apa-apa, tapi sasarannya hanya untuk scale, sasarannya hanya untuk latihan, frekuensi, dan lain sebagainya. Mencoba berbagai bentuk, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah sampai ke work of art, adalah honest, kejujuran. Sekecil apapun, sesederhana pun, apapun, kalau karya itu muncul dari kejujuran Anda, dasar. Anda menjadi seorang yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa, di mana potensi Anda itu, pengamatan Anda, observasi Anda bisa Anda share ke dalam saudara-saudara Anda, ke dalam masyarakat Anda, dan sebagainya. Aku duwe ngene loh. Ya, meskipun itu kecil, meskipun itu sederhana, tapi saya coba untuk, ini adalah temuan saya yang berbagai waktu, yang membutuhkan waktu, saya mencoba untuk menemukan sesuatu, ya ini, coba diinformasikan, di-share, dan lain sebagainya. Itu suatu proses kreativitas. Jadi dari tipografi, Anda nggak usah kecil hati, bisa menjadi karya yang sangat besar. Kalau Anda ngerti tadi itu, di mana tuh sebetulnya karya seni itu? Iya kan? Apa tuh sasarannya karya seni itu? Sensasi. Ya. Tapi ya, kalau betul loh, Anda itu perupa ya, bukan politikus. Bukan ekonom. Kalau ekonom ada sensasinya nanti rugi terus ya, bangkrut ya loh. Politikus juga gitu ya kan. Jadi Anda seni rupa, cobalah untuk dengan intuisi Anda, dengan feeling Anda, dengan perasaan Anda, dengan imajinasi Anda, menciptakan suatu bentuk di mana frame-nya itu mungkin sementara ini adalah frame estetik, ya kan? Frame estetik. Tetapi frame estetik itu maksud saya itu frame umum. Tetapi di dalam seni rupa kontemporer bisa berawal dari tipografi juga nantinya itu. Frame estetik itu up to you. Ya, tergantung dari Anda. Bagaimana Anda menjelaskan proses
penemuan karya Anda itu. Jadi estetik itu nanti ke sana arahnya. Di samping juga teman-teman yang lain. Misalnya dapat order gini, sikat aja. Maaf, sikat apa? Ambil aja order itu. Karena order berbeda-beda. Ada yang kepingnya estetik, ada gaya-gaya seperti apa namanya, burung, unggas, ada gaya-gaya seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Makanan Anda. Waktu saya kuliah di Jogja sama bapaknya Bu Nadia itu, waduh, itu makanan banyak, order-order itu, tapi tidak mempengaruhi gagasan-gagasan di dalam work of art. Gitu ya, jadi nggak masalah. Kita split dua yang overlapping dalam kehidupan ini, nggak usah bagus sih, karena kita juga butuh apa namanya, butuh support untuk apa namanya, kebutuhan medium tadi itu. Syukur kalau Anda bisa membuat suatu material sendiri. Tadi ada itu production of material. Terus. Coba sekarang kita akan mencoba lagi proses kreatif. Karena waktunya mepet, nanti suatu saat bisa ketemu lagi, terus ganti-ganti topik. Suatu saat nanti bisa kita ketemu lagi, yang memberikan suatu gambaran-gambaran tidak jauh, ini sederhana saja. My movie. Saya berikan gambaran-gambaran bagaimana satu dari tipografi, satu jenis font, satu jenis huruf, bagian dari huruf misalnya A, B, C atau apa, bisa dikembangkan menjadi suatu karya yang sangat luar biasa. Harus dulu ya. Jadi ternyata kalau kita itu sudah bisa merenungkan sebetulnya apa itu sensasi, apa itu karya seni itu, sebetulnya Anda sudah ditambah oleh Tuhan, di tangan Anda itu diberikan kesempatan untuk menggali kepekaan diri Anda sendiri, resources, kreativitas yang di tubuh Anda sendiri itu banyak sekali. Ya, alam-alam bawah sadar dan lain sebagainya, pengalaman-pengalaman, itu semua adalah sumber daripada penciptaan suatu karya seni. Nah, sekarang saya coba, Pak Hasan ini gimana penciptaannya? Kok sampai sejauh itu, mau pelukis saja, dulu tak cuma 2 dimensi. 2 dimensi sekarang menjadi sesuatu yang, nah, ini. Ya, bentar ya. Mohon maaf ya, tunggu sebentar saja gitu ya. Bagaimana saya mengembangkan atau secara frekuentif mengembangkan yang saya katakan kalau dalam tipografi itu hanya satu font, hanya satu huruf bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang dahsyat. Di dalam filsafat Goethe, Anda kalau berjalan-jalan pagi melihat kepompong itu tidak berbicara, tapi begitu Anda dialog dengan kepompong, Anda mendapatkan sesuatu yang banyak. Jalan-jalan lagi, menemukan daun dengan ujung embun di ujungnya, selai daun dengan ujung embun di ujungnya, karena sinar matahari, suatu yang memberikan suatu apa namanya sumber-sumber, resources tentang ide, gagasan, kreativitas yang sangat jauh. Diam tapi berbicara banyak. Itu ada saya pernah dapat ilmu itu ya, bahwa sebetulnya namanya resources itu dari mana-mana, termasuk dari alam. Ya. Ketemu ya? Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan ya, Prof ya. Ya, moga. Ya. Bagaimana karya itu bisa menjadi work of art? Tadi sudah disampaikan oleh Prof Narsen ya. Bahwasanya perlu menentukan subject matter ini ketika kita bisa menimbulkan sensasi pada karya kita. Nah, matter itu menyentuh sisi-sisi nilai kemanusiaan, seperti itu bisa disajikan dengan tema yang mungkin mengangkat tradisi atau lokal jenius, atau bisa juga kaitannya dengan tema-tema etnik atau bahkan tema-tema yang kontemporer sekalipun itu tetap bisa. Ya.
dikatakan memang tadi subject matter bagaimana permasalahan ya, apakah permasalahan di balik sebuah karya tersebut, dan karya tersebut bisa diusung sebagai gagasan yang besar yang nantinya bisa kembangkan ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa langsung ke ya evaluasi untuk beberapa karya yang kemarin sudah hasilkan dari perkuliahan online dan dengan manual, dengan teknik manual seperti ini sebentar. Nah, mungkin kita bisa mulai dari karya Tunggu. Teman yang terutama yang punya karya bisa stay tune. Kalau misalnya Dimas itu juga bisa mendengarkan paparan ini gitu. Oh, ternyata karyanya dia tuh kekurangannya apa? Ini punya Sobat Dimas Aryasmara. Dimas Aryasmara. Ya, Dimas Aryasmara, tema poultry. Apa poultry ini, Mas? Yes, ya, jadi lebih ke ada burung, ada ayam, ada ayam, ya perlu, saya perlu tahu, perlu dengar gitu ya. Anda mempunyai suatu suatu sebetulnya sudah menjurus ke suatu masalah ya, bagaimana burung dan sejenisnya itu menjadi suatu dorongan untuk menciptakan suatu karya. Saya tadi bilang kan bahwa karya Anda itu bagus semua, ya bagus semua. Siapa yang bisa bilang karya itu jelek? Karena nggak ada. Ini adalah apa? Karena Anda jujur. Anda jujur meskipun Anda dalam frame estetik tadi itu masih frame estetik tadi itu masih di dalam pengawasan pembimbing. Tapi suatu saat Anda bisa pengawasan atau tidak, suatu saat Anda sudah menggores jejak kreativitas. Oh, ya dong. Itu hasil bimbingan atau tidak. Tapi selamanya Anda akan mendapatkan suatu goresan kepekaan. Goresan kepekaan mengenai estetik, khususnya di dalam tipografi. Lalu bagaimana tipografi bisa saya kembangkan lagi kalau saya nanti tertarik untuk masuk di dalam kelas-kelas selanjutnya, pilihan-pilihan selanjutnya. Karena Dimas, Anda sudah bagus ya, sudah bagus. Anda sudah bagus. Sudah bagaimana membuat suatu lingkaran yang formal menjadi suatu lingkaran yang tidak formal. Tetapi ada tambahan imajinasi yang sangat luar biasa. Lihat huruf B, Anda itu, ya. Terus lihat huruf V yang di bawah, TUV, W itu, antara V dan W. Meskipun di sana masih kelihatan burung dan X-nya, I-nya itu. Tapi begitu Anda melihat huruf G, H, meskipun masih kelihatan burungnya, ya. Tapi begitu Anda membuat suatu lingkaran formal menjadi sesuatu lingkaranmu, itu sudah sangat luar biasa kalau menurut aku. Dimas, halo? Dimas, standby ya? Ya. Terus kemudian coba lihat, ada yang masih lemah juga. Misalnya R, S, masih banyak pengulangan-pengulangan waktu SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Ya kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Pengulangan itu belum tentu jelek. Pengulangan itu suatu saat akan memberi dorongan untuk bisa melompat lebih ke depan. Siapa tahu yang nggak pernah mengulang, ya, siapa tahu yang nggak pernah menyontoh. Ayo, siapa? Semua pernah, gitu. Ya kan? Nah, dari situlah kita coba untuk untuk percaya diri, untuk jujur, eksplorasi terus, eksplorasi. Ya. Saya tidak berbicara masalah biaya atau apa, tapi eksplorasi itu sangat mahal dan sangat menguntungkan kita semua sebagai perupa atau calon perupa. Ya. Meskipun nanti kita jadi pegawai negeri atau apa, begitu. Tapi nggak masalah gitu. Nah, terus kemudian
angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Kalau saya untuk angka-angka itu ya tergantung daripada aplikasinya. Karena betapa pekanya angka itu. Bikin 9 keliru 0, silakan. Halo Dimas, ya Dimas, angka-angka itu. Tetapi tidak menjadikan pesimis. Angka pun bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang art, bukan sekedar estetik. Apalagi kalau tipografi itu biasanya pengulangan gitu. Ya, makanya saudara digembleng dari pengulangan sampai membentuk sesuatu yang baru. Itu ilmunya tipografi itu. Gitu. Nah, ini kata si siapa? Untuk selanjutnya ini temanya sword gitu ya, jika senjata-senjata. Pedang, senjata. Gede kan. Nah, ini. Ayo. Sama, potensinya sama, kekuatannya sama ya. Karena ada tema-tema seperti itu, dia masih terikat tema itu, masih mencoba-coba untuk mengembangkan sedikit kaku, sedikit bebas, sedikit apa. Proses ini saya lihat seperti itu. Dimas agak luwes, agak merdeka gitu. Tapi yang tema ini, tema SWOT ini, ya, saya coba untuk agak kesulitan ini nanti keluar dari ini gitu ya. Ya, seolah-olah masih komposisi apa pedang apa. Tapi meskipun demikian kreativitas Anda luar biasa. Ini Anda itu sudah ngerti kreativitas. Ya. Ini Anda itu sudah ngerti apa imajinasi dan fantasi. Meskipun dalam tema ini ya. Dan bagus. Saya bukan Pak Tino Sidun ya. Dan bagus. Karena apa? Karya seni, kalau saya menilai karya judul ke-1 misalnya. Kalau masih menggunakan mata, seperti foto itu, sebaik apapun, sedetail apapun tekniknya itu, ya minimal ya sulit untuk ke B. Ya, karena apa? Nggak main imajinasi, fantasi yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Kita pelajaran kreatif. Materi kreatif diberikan dengan susah payah oleh dosen-dosen Anda. Supaya Anda itu bisa nanti memberikan suatu peluang pikiran Anda yang sedemikian luas. Ya. Karena Indonesia ini milik Anda, dunia ini juga milik Anda nantinya. Gitu ya. Nah, untuk saudara Alio, jangan terlalu kaku Alio, ya. Tadi sudah saya katakan, Alio ada ya. Alio coba dengar. Tadi saya katakan huruf G itu formal, bulatnya bisa dihitung kan. Tapi siapa namanya? Yang karena tadi ya, karena Dimas itu sudah berarti G-nya itu agak dilewer gitu ya. Dilewer bukan berarti mental ya toh, tapi dilewer kreativitas. Oh, jangan dikebuyau ya toh. Dilewer yang kreativitas dengan kejujuran Anda membuat suatu image yang sangat luar biasa. Ini Anda kaku semua. Jadi image Anda masih senjata itu adalah wah kakunya itu Anda ambil. Suatu saat mungkin ada satu lagi misalnya senjata yang saya padukan dengan Salvador Dali, ya toh, senjata itu bisa meleleh, misalnya begitu. Jadi senjata itu bisa meleleh, wah bentuknya pedangnya lain. Wah, terus kemudian Anda kembangkan lagi, tinggal tambah sedikit lagi. Bila perlu ditambah bentuk-bentuk dari Anda sendiri yang menyesuaikan betapa kuatnya imajinasi Anda tadi itu, ya, gitu. Nah, ini bila perlu kita combine juga, bila perlu kita singgungkan dengan kekuatan-kekuatan seni yang ada di dunia ini, termasuk karya-karya masterpiece Salvador Dali dan lain sebagainya. Bayangkan sangat luar biasa, jam bisa meleleh dan lain sebagainya. Ya apapun, ini pun juga bisa gitu. Berarti imajinasi Anda lebih. Seperti saya katakan tadi itu, kalau Anda melihat kepompong, itu adalah tidak berbicara. Anda melihat air embun di ujung daun, tidak berbicara.
kreativitas itu kalau Anda bisa mengalihkan lebih 10 atau 20 kali apa yang Anda amati yang tidak perlu dialog panjang, tidak perlu berbicara, tidak perlu tulisan. Kalikan itu 10 kali atau 20 kali. Itu Anda akan memegang suatu kreativitas, suatu kejujuran di dalam bentuk-bentuk baru. Apa yang disebut dengan work of art tadi. Saudara, ayo. Semangat terus. Bagus. Tapi Anda pasti terpancang dengan itu ya, terpancang dengan tugas-tugas itu. Nah, setelah dialog dengan saya kan nanti agak kendor, agak lumes. Oh, ternyata karya seni itu seperti itu ya, Pak. Nah, gitu. Soal tangan si A, si B, si C, lain-lain ya memang harus begitu, karena Tuhan itu menciptakan lain-lain. Jadi, kalau Anda melihat sesuatu, apalagi dari alam, Anda bisa mengembangkan secara imajinatif 10 atau 20 kali. Berarti kan tidak sama dengan yang Anda lihat. Berarti dikembangkan lagi. Itulah kreativitas. Oh, gitu loh, saudara-saudara. Ya, saudara mahasiswa, maaf. Ya, gitu. Nah, ini karena siapa lagi nih? Bagus lagi nih. Coba. Ini karya siapa sih? Nari Iswari. Nari Iswari. Mbak Nari. Halo. Stand by Mbak Nari. Mbak Nari ya. Sangat bagus. Halo? Ya. Halo. Ya, nggak jelas Mbak Nari. Oke ya. Ya kan harus ada sambutan. Iya, Pak. Ya. Mbak Nari sangat luar biasa juga. Dia ada kekuatan warna dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini dekat sekali sudah mendekati art, work of art. Cuma apa persoalannya adalah bagaimana target daripada work of art itu. Nah, ini adalah tergantung di dalam suatu kekuatan perasaan kita, imajinasi kita, fantasi kita, pengamatan kita terhadap suatu realitas yang ada. Ya, Mbak Nari sangat bagus, cuma ada hurufnya yang masih sederhana ya, masih belum. Meskipun sederhana, saya katakan itu sudah disenggol antara disenggol dengan disinggung, sudah disentuh oleh kekuatan imajinasi Mbak Nari. Mudah-mudahan apa yang digoreskan di atas kertas dengan tugas ini, meskipun tugas ya Mbak, nggak ada perbedaannya antara tugas. Jangan disederhanakan, jangan disepelekan ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu aku sekolah dulu di Asri, Jogja, karya-karyaku jelek. Karya pertama itu jelek. Teman-teman yang dari Sesri, wah luar biasa itu. Sudah pinter-pinter saya dari SMA, nggak masalah saya. Karena jelek nggak masalah. Tapi saya coba untuk memahami. Tapi karena Anda ini sangat luar biasa. Sebagai semester 3 sudah bisa membuat seperti ini. Coba teman-teman, komentar saya berlebihan nggak ini? Ya, kan ada imajinasinya, ada fantasinya. Oh, ya kan? Ada kebebasan, ada apa namanya? Nggak terlalu terikat sekali. A, B, C, D, E, F. Kalau dalam fine art, kalau dalam seni rupa kontemporer, Anda itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Anda itu bisa dikembangkan jauh lagi. Suatu saat Anda akan sampai di sana. Ya. Suatu saat pilih-pilih tema, pilih-pilih subjek matter sangat sulit. Menciptakan bentuk dalam karya kontemporer itu juga sangat sulit. Pengamatan Anda masukkan kembali kepada tipografi Anda. Anda pilih huruf di antara berapa huruf itu? Tipografi itu 20, 20. Dari 20 huruf ini. Pasti luar biasa. Insya Allah lah, nggak boleh pasti lah. Ya, begitu. Wah Pak Nasan ini kayak semangat ya. Oh nah, tidak. Tidak, sekali lagi tidak. Lihat sendiri karya Anda itu. Ada apa di sana? Ada kekuatan apa? Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Kecuali kalau A Anda itu adalah A misalnya, kayak apa namanya, yang ada di YouTube, pilihan-pilihan huruf itu, wah ini kan tidak. Sangat berbeda sekali.
menuju ke work of art. Saya katakan tadi, intinya adalah bahwa kita itu di dalam bergerak dalam seni itu mengerti tentang sensasi, ya toh. Sensasi itu diwujudkan di dalam fisik. Kalau kita hanya berbicara masalah estetik, keindahan saja, hanya memberi hiasan-hiasan pada tipografi, pada pohon-pohon tadi itu, berhenti di estetik. Tidak apa-apa, karena semua itu proses. Tapi kalau Anda kembangkan kembali menjadi work of art, maka itu adalah perlu ditambah subject matter, perlu ditambah persoalan-persoalan. Persoalan apa? Yang tentu saja persoalan yang menurut Anda itu bisa memberikan suatu share tentang kemanusiaan. Menurut saya juga gitu loh. Ya, share tentang apa namanya? Ya, pelajaran kita itu kan humaniora toh. Kita ke sana. Pak, bosan Pak, humaniora Pak, butuh teknologi. Silakan. Nggak berkaitan dengan itu, tapi berkaitan dengan teknologi dolanan, wah komputer dolanan, silakan saja, nggak apa-apa. Menurut saya ya lebih baik yang mencerminkan atau bisa memberikan share tentang kemanusiaan, tentang humaniora, karena jurusan kita itu adalah jurusan humaniora. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah lah ngomong ini. Mungkin di UNES juga seperti itu, kalau di seni itu seperti itu. Ya. Halo teman-teman yang lain, teman-teman yang lain. Wah, kesempatannya suatu saat kita bisa lihat ya. Tapi nanti ini mungkin hanya 1 jam ya, Ibu Nadia. Iya, kita Pak. kesempatannya Masih masih kurang berapa? Masih ada 15 menitan, Pak. Sekitar 15 menit lagi. Ayo kita tampilkan lagi. Ya. Sama. Ini kuat di hitam putihnya. Ya, kuat di hitam putihnya warnanya. Cuma tadi masih ada kesederhanaan di dalam mengembangkan imajinasi, di dalam memberikan sentuhan-sentuhan dengan kekuatan-kekuatan seni yang lain. Tidak harus dengan tipografi sama tipografi. Jadi tipografi sama karya fine art, tipografi sama karya surrealisme, tipografi sama karya geometrik dan lain sebagainya. Ini sama juga, ya. Ada sesuatu yang sangat menarik juga, meskipun sederhana bentuknya, imajinasinya masih ada penambahan-penambahan sederhana, tapi menarik. Ini sangat luar biasa. Maksud saya itu A, B, C, D-nya ini nggak bisa dibedakan karena kuatnya daripada apa itu berambang apa dong? Untuk temanya ini bawang merah khas Brebes. Bawang merah Brebes, ya, karena terlalu terbawa kuat oleh daerahnya. Apa berambang kabeh sehingga A, B, C, D-nya kok berambang kabeh kok ya gitu ya. Mbak siapa nih? Mas Alvia. Mas Alvia Balik. Ada bagus, sudah menemukan karakter. Wah, jauh-jauh sudah menemukan identitas seperti ini. Mau apa-apa bukan berambang kabeh, silakan. Tapi berambang yang bagaimana? Berambang yang ada muatan-muatan subjek matter. Ya. Mbak Alvia, siap nggak? Halo. Iya, Pak. Mbak Alvia. Ya, itu. Ini sudah bagus, skill Anda bagus. Ya. Cuma bagaimana sekarang, meskipun tidak tercapai menjadi work of art, tetapi pemahaman tentang, wah kalau ada masalah tidak hanya estetik, misalnya daunnya saya buat gini, tapi ada masalah. Berambangnya misalnya, dibuat bagaimana, kayak tekstur di dalamnya bisa kelihatan, bisa keluar, dan lain sebagainya. Ya, Maria, banyak sekali. Satu berambang bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk. Percayalah sudah sama saya. Asal Anda frekuentif. Latihan, koran-koran digambari, orang dan lain sebagainya. Loh gitu loh, Pak. Mas. Ya. Semuanya begitu. Ini juga bagus. Ya. Ramadillah. Kalimatun. Bagus. Cuma secara keseluruhan karena ada
kurang harmonis antara S dan yang lain A dan yang lain, ya kurang harmonis. Jadi, tetapi tidak apa-apa karena Anda menginginkan sesuatu yang memang berbeda, Pak, di situ, Pak. Nah, secara sepintas seperti apa yang saya katakan sama dengan karya-karya yang lain tadi itu masih frame-nya estetik. Coba tambah satu masalah di dalam huruf A, B, C. Ya memang agak susah. Bukan agak susah lah, agak sulit. Anda diasah betul pengamatan Anda, perasaan Anda, melihat alam, melihat makhluk Tuhan, alam, manusia, tumbuh-tumbuh binatang dan lain sebagainya. Semua memberikan inspirasi kepada Anda. Dan tidak akan habis-habisnya karena sumber inspirasi itu di dalam diri Anda sendiri. Meskipun jumlah berupa kap ribuan, gak masalah. Anda akan mendapatkan itu jika Anda punya kejujuran dan punya kesempatan untuk eksplorasi itu. Ya, ini omongan profesor ya Pak. Bukan begitu. Aku di sini seperti itu. Saya dulu ya, Jawa. Saya dulu ya seperti itu. Waktu di asli itu, meskipun berbeda gitu sama teman-teman gitu, ya memang lain-lain kan latar belakangnya berbeda, tapi lama kelamaan sadar sendiri-sendiri, oke aku ini si kayak ini sih, nah itu, ya. Terus kemudian karya ini karya, ya ini bagus, Arzul. Iya, Pak. Arzul Mustaqim, siap ya? Iya. Arzul, gini, Anda sudah ada itu, cuma Anda terlalu menginginkan bagaimana supaya lebih komunikatif dengan masyarakat. Ya, Anda memberikan foto-foto di A, di B. Anda masih ide Anda masih ditarik ke bawah, bagaimana masyarakat supaya ngerti. Bukan mengerti ya, memahami langsung. Ibarat karya seni ada itu karyanya itu realisme, ya, realisme, balik ke bawah gitu. Bebaskan, Zul. Azul, bebaskan itu, dikurangi itu, bila perlu bentuk-bentuk manusianya deformatif. Anda sendiri yang membuat, bila perlu. Oh iya. Tidak perlu harus total, ada mata, ada itu nggak perlu. Pokoknya Anda sendiri menciptakan itu. Anda secara warna, secara apa namanya, secara keseluruhan bagus. Cuma masih belum berani bagaimana K itu menjadi kamu, kamu. Ini sudah kamu ya kan, menjadi K yang berbeda. Gitu loh, berani aja Zul. Ya, tapi Anda bagus, teknis bagus, apa bagus. Aku pesen ini Zul, pesen kayak gini, apa tadi. Tapi kan jangan belajar jauh Zul. Kalau udah belajar harus berani cuy, ya. Soalnya itu bisa, itu ngadeni wong kok, ya kan. Tapi kalau belajar diri sendiri sih, dilatih terus sih, gitu sih. Iya Pak. Ya, ya, siap. Okay. Terima kasih Pak. Iya, ya. Sudah, Mbak Nadia. Beberapa karya sudah kami tayangkan meskipun waktunya mepet ya. Bagi yang lain-lain, next time atau kapan bisa ketemu lagi. Ya, nah, cuma itu saran saya dalam penciptaan suatu karya seni, entah itu seni lukis, tipografi, bagian daripada seni grafis. Kreativitas itu adalah di diri Anda. Ya, kalau Anda memang tertarik mengembangkan sesuatu, meskipun itu font, meskipun huruf, menjadi suatu karya seni yang sangat luar biasa. Ya, baik Pak. Terima kasih sekali masukannya buat evaluasi teman-teman. Tapi jangan berkecil hati buat yang tadi mungkin belum sempat dibahas ya karyanya, karena nanti untuk hasil evaluasinya nanti akan kita kirimkan ya. Jadi dari catatan Prof. Nansen nanti akan saya share ke grup kalian ya, nanti supaya bisa Anda bisa. Ya, pokoknya nggak ada digelok, nggak ada yang digelok kan, nggak ada yang pokoknya semua akan kita
Ya. kita akan berikan suatu apa namanya share gitu ya, share ngomong gitu. Cuma Anda mahasiswa saya sudah lewat, tapi enggak ada masalah. Ini art loh, ini seni kok ya. 45 Ya, menit. ya. Teman-teman ada pertanyaan ini, ayo manfaatkan untuk bertanya ya. Siapa yang mau bertanya bisa langsung raise hand mungkin atau chat ke saya. Langsung aja yang mau bertanya siapa ya? Ya, ayo. Silakan Mas, Mbak, Ibu, Bapak. Pertanyaan bisa, satu pertanyaan bisa. Masih cukup waktunya kok. Masih cukup, Bapak. Ya. Ayo. Ada pertanyaan? Kalau enggak ke Bu Nadia nanti ditransfer ke saya ngomongnya. Langsung cari mungkin kalau ragu-ragu bertanya. Apa yang mau tanya langsung. Lutfi ya? Lutfi Maulana? Ayo. Atau bisa langsung chat ke saya? Mic-nya kayak ngono seneng seger. Nah, sekolah wah sekolah betul Pak. Oh, tanya bisa pengetahuan nih ngono kuwi, seni ngono kuwi. Baik, karena yang bertanya tidak ada, mungkin saya boleh ini ya, Prof, ya, mewakili. Kita sih jawab. Ini tadi disampaikan subject matter itu ya, terutama harus dibagi. Bagaimana ada tips buat teman-teman yang katakanlah masih pemula dalam meng-create sebuah karya. Mungkin mencari ide itu kan sulit ya. Untuk praktisnya, langkah praktisnya itu adakah semacam tips seperti apa yang harus dilakukan buat mahasiswa pemula yang ada di sini awal seperti itu? Ibu Nadia yang saya hormati, untuk pendidikan seni rupa di Indonesia itu kan kotak-kotak, ada seni grafis, ada seni rupa murni, ada lukis, ada. Nah, pendidikan untuk seni rupa murni itu sudah diberikan suatu langkah-langkah tentang subjek matter itu dengan tugas-tugas seperti Bu Nadia ini persis, jadi tugas untuk apa tanaman, burung dan lain sebagainya Memang tahapannya seperti itu. Tapi saya berikan suatu ke depan target Anda di sana gitu. Tadi itu ya. Nggak masalah, proses dulu aja sampai frekuensi dikembangkan terus. Latihan-latihan terus, pameran terus, pameran gang atau pameran apa, 5 orang, 10 orang, satu kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau di murni begitu. Nah ini kan pendidikan kita itu kan seperti itu. Tetapi hasil daripada atau akhirnya nih seni rupa kontemporer dunia itu nggak ada batas. Nggak ada, sampai di Jogja itu akhir-akhir ini berkembang sampai naik seniman itu. Gitu ya. Sampai nggak perlu gaya pribadi, nggak perlu ngopo awaknya. Penting survive. Ngono kok jajan. Gitu loh. Nah, tapi persoalannya semakin banyak karya seni itu tidak bisa disepelekan, harus bekerja, harus tekun, harus serius. Saya pernah belajar, seorang ingin menjadi penari balet yang bagus, ya kan? Ya, penari balet yang bagus itu sulit, tapi dia membuat kelompok-kelompok tari. Itu bukan art, itu adalah art tanda petik gitu. Seperti saya di kelas euforia, wah reokan kumpul karena saya lulus atau apa gitu, mendapat hadiah apa gitu. Itu bukan reok, bukan art itu, ya kan. Nah, yang betul-betul itu adalah yang betul-betul serius, ada value di situ. Jadi apa dia juga usah ngikutin arus seperti itu. Kita ngikutin arus yang betul-betul ada eksplorasi. Kalau di perguruan tinggi seperti Bu Nadia dan saya ini, ada riset tentang bentuk, tentang masalah, tentang subjek matter tadi itu. Ada teman seniornya yang membimbing. Nanti pasti dapat ya. Subjek matternya dapat. Karena di pendidikan tinggi itu
harus ada riset tentang bentuk, riset tentang ide. Di dalam seni rupa gitu. Soal teknisnya, metodologinya, tele-tele silakan. Tetapi prinsip pembimbing bisa memberikan suatu pemahaman mengenai riset ide dan riset bentuk. Biasanya kan di perguruan tinggi itu kan lain-lain, metodologinya, wah, ada dua kita tapi yang penting mahasiswa itu bisa ngerti. Aku kalau gambar ada riset ide, ada riset bentuk, ada juga scale. Ada juga itu skill itu. Nah, itu prinsip itu. Benar, Mbak. Jadi sementara ini karena kita juga jarang dialog, ya sudah seperti inilah, nggak apa-apa. Misalnya 10 orang ketemu ngobrol, diskusi, ya nggak apa-apa. Gitu. Asal dia memfasilitasi aja. Hanya itu Bu Nadia yang sampai suatu saat akan ketemu subject matter itu. Ya, karena di dalam pendidikan tinggi, karena seni apapun bentuknya harus ada riset ide, riset bentuk. Kalau yang desain ya menyesuaikan itu, menyesuaikan fungsi desain itu, ya kan? Karena desain kan aplikatif, kalau nggak aplikatif, desain apa ya. Tapi kalau yang di luar itu silakan ada riset ide, riset bentuk. Kalau sudah melewati itu, pembimbing itu udah nggak perlu daki-daki, harus ada gini, ada gini, ada gini. Next time, kalau dalam strata S2 baru ketemu, strata S3. Tapi mahasiswa sudah punya konstruk, sudah punya kekuatan. Wah, nggak main-main karena seni itu harus serius. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak. Nah, saya didapat guru saya, dapat dari guru-guru saya, juga dari teman-teman di Indonesia, ya, dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya, dari Jakarta, Bandung. Itu Bu Nadia. Baik, kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung acara. Kalau boleh saya menyimpulkan ya dari hasil tadi. Sebentar, saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Suatu saat bisa kita sambung lagi. Matur nuwun sangat ya, terima kasih atas masukan yang sangat bermanfaat buat mahasiswa kami ya. Jadi di sini tadi sudah disampaikan, teman-teman harusnya lebih memperhatikan riset ya. Ketika sebelum berkarya, coba untuk meriset, menjelajahi bagaimana mencari ide ya, khususnya untuk sebelum Anda merancang itu. Kemudian bagaimana riset mengenai bentuk itu juga penting. Nah, ada permasalahan apa di situ. Nah, itu yang mungkin selama ini belum maksimal di situ ya. Jadi prosesnya tidak maksimal, tahu-tahu karya ini sudah jadi aja. Nah, seperti itu yang perlu nanti teman-teman asah, karena ini mata kuliah basic ya. Jadi nanti ini kita akan ketemu lagi di yang lain, mata kuliah yang lain, tapi tetap masih berkaitan dengan mata kuliah ini. Saya rasa tipografi itu ada di hampir setiap karya di kafe. Jadi Anda jangan pernah melupakan kayak hal-hal yang prinsipal yang sudah kita pelajari ini dengan beberapa masukan-masukan dari Prof. Narsen di hari ini, itu bisa untuk bekal ketika nanti Anda membuat karya lagi. Suatu saat mungkin akan pameran atau ikut kompetisi, nah ini bisa menjadi bekal gitu teman-teman. Nah, terima kasih atas waktunya ya Prof. Narsen sudah meluangkan waktu untuk kita semua hari ini. Dan tidak terasa sudah 1 jam ya bersama mungkin ada sesi lain bagi teman-teman yang tadi karyanya belum dibahas, nanti akan di screen ya, nanti akan saya share. Tenang saja, semuanya akan ada masukan, pasti ada komentar dari Prof. Narsen. Terima kasih juga saya ucapkan teman-teman yang sudah bergabung, yang dari UNES ada Pak Eko Haryanto. Terima kasih Pak Eko sudah menyempatkan waktu. Ada Pak Dwi Haryanto. Salam, sahabat-sahabat, salam. Ya, ada Bu Dwi, terima kasih. Ya, salam dong Prof. Narsen. Ya. Ya, dan terima kasih juga rekan-rekan untuk dari universitas yang lain ya, seperti Bu Mas Luna dari UPN DKV UPN Surabaya. Ada juga beberapa mungkin mahasiswa yang selain mahasiswa UNES ya, dari Macung University, ada juga dari UNESA, DKV UNESA. Ya, terima kasih.
Harapannya kita bisa silaturahim lagi mungkin di acara-acara yang lain ya, nanti akan saya infokan ketika ya, kuliah-kuliah kamu yang lain. Dan karena kita waktunya sudah habis ya, sehingga kita ini sudah berada di akhir sesi, maka saya Nadia, saya mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman, khususnya mahasiswa UNES dari jurusan seni rupa, juga pendidikan seni rupa. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, padahal ini liburan ya. Kita berharap ini sangat bermanfaat di kelas ini sebagai dosen pengampu ya, ada Pak Eko Haryanto dan saya mengucapkan terima kasih. Dan sekian acara ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.